Assalamualaikum sahabat Islam, apa kabar nih? Semoga semuanya selalu diberi kebahagiaan dan kesehatan ya. Nah, kali ini sahabat Islam kita akan berbincang dan bertemu langsung loh dengan seorang penulis. Siapa? Penasaran kan? Nah, ini dia, Ahmad Rekan adalah salah satu penulis buku Amazing Life Protocol. Langsung aja kita ketemu Ahmad Rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Semoga baik dan juga semoga sehat selalu. Dan hari ini ketemu lagi dengan saya Eko Bando dalam sebuah acara Mozaik Islam. Dan episode kali ini kita akan ketemu dengan salah seorang pemuda yang sangat luar biasa. Dia berasal dari Sukabumi, seorang penulis dan juga seorang trainer. Seperti apa bukunya, seperti apa dia tulisnya, kita langsung perkenalkan saja, langsung ketemu dengan Saudara Abdur Rekan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, sehat. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini sahabat jangan temen nih, luar biasa nih. Saudara Rekan, ini pengen kenalan juga nih, pengen kenalan. Di Sukabumi, di mananya sih Sukabumi? Sukabumi sebetulnya agak di dalamnya lagi gitu. Gimana? Jadi kalau di kampung, kampungnya lagi. Kampung-kampungnya lagi ya? Sukaraja. Sukaraja, Masya Allah. Baik, masyarakat ini pengen kenal dengan lebih akrab dengan masyarakat yaitu tentang biografi masyarakat. Biografinya saya pengen tanya, masyarakat sebelum nulis, dulu katanya pernah di pondok pesantren ya? Berapa tahun di pondok pesantren? Kalau secara nominal sih ya, 8 tahun. 8 tahun. Jadi dimulai dari kelas 4 SD. Kelas 4, 2 tahun di SD, 3 tahun di SMP pindah pesantren, sampai yang terakhir 3 tahun lagi di SMA ke Bandung. Itu pesantren semua gitu. Masya Allah. Tapi yang uniknya sekarang katanya nih, dari basic pesantren kok kenapa ada di farmasi, ini gimana nih sinkronisasi dari pondok kok bisa tiba-tiba ke pondok ke dunia farmasi? Sebetulnya sih terjebak gitu ya. Oh subhanallah, terjebak ya bahasanya. Walaupun pada akhirnya dinikmati juga gitu, karena buat apa gitu adik sekali. Sebetulnya saya dulu ingin ke farmasi ke pesantren terus gitu. Sampai ke kuliah pun ingin pesantren gitu. Cuma mungkin orang tua ya, kamu nyoba farmasi dulu lah gitu. Karirnya bagus gitu. Oke, pada akhirnya saya coba dan alhamdulillah pada akhirnya juga saya nikmatin juga dan lumayan nikmat menjadi seorang farmasis gitu. Apalagi menolong pasien-pasien yang sakit gitu kan di apotek, di klinik gitu. Baik. Kalau misalkan kita simak tadi dengan pondok pesantren, tiba-tiba malah loncat ke farmasi, loncat lagi sebagai penulis. Nggak ada sambung-sambungan itu, nggak ada. Nggak ada ya. Tolong jelaskan dan berikan pengertian kepada pemirsa, kok bisa gitu. Dulu di pesantren itu saya sering ngaji kitab gitu ya. Nah yang saya lihat orang di pesantren bilang tuh kitab bundul ya, kitab kuning gitu. Nah dan yang saya lihat itu pengarang-pengarang kitab itu tuh bukan abad modern gitu. Rata-rata tahun 1800 ke belakang gitu abadnya. Nah saya lihat gitu di sana tuh mereka menulis kenapa mereka yang penulis kitab itu sampai dikenal hingga detik ini gitu. Padahal mereka tuh udah berabad-abad gitu ya. Ternyata yang membuat mereka panjang umur itu yang menulis gitu. Dan mereka dikenal hingga saat ini. Mungkin kita akan tahu kalau ditanya siapa Imam Ghazali gitu. Orang sedikit banyak pasti tahu siapa Imam Ghazali gitu. Nah itu dari latar belakang menulis, padahal beliau dikenal. Imam Bukhari siapapun gitu, Ibnu Taimiyah gitu. Nah ya mungkin saya sedikit banyak ingin belajar dari para ulama tersebut gitu kan. Karena siapapun akan tahu gitu. Gajah mati meninggalkan gading. Ya manusia mati meninggalkan tulisan. Sejak kapan sih menulis kalau misalkan aktivitas menulis ini? Kalau secara aktivitas dari dulu ya, dari pesantren gitu. Saya udah senang nulis diary gitu, diary ya. Seharian gitu, hari pertama gimana, betah atau banyak teman-teman baru, saya tulis aja tuh selama 3 tahun tuh. Ya mungkin di SMA mulai dikenal blog ya. Akhirnya saya bikin blog gitu kan. Mulai di online lah. Terus saya gali gitu. Awalnya sih diary lah. Kalau misalkan boleh tahu, ada pendidikan khusus yang ditempuh dalam dunia tulisan ini? Karena kan kalau misalkan menulis pasti harus tahu bagaimana bikin mukadimahnya, bagan-bagannya, inspirasinya segala macam. Ada pendidikan yang... Kalau secara kerangka sih saya belajar dari buku langsung gitu ya. Walaupun saya baru-baru belajar langsung ke penulis-penulis tuh baru 2 tahun ke belakang lah gitu. Baru saya punya pelatih gitu kan yang pengajar sendiri gitu. Kalau dari dulu otodidak mungkin. Ya. Pertama kali yang ditulis apa? Yang di pesantren itu apa gimana? Yang di pesantren. Kalau di pesantren itu kan dulu sering ngaji kayak gitu kan. Ngaji ada tema-tema tertentu, topik-topik tertentu gitu. Nah setelah itu saya masuk ke kobong lah istilah dulu, kobong ya.
saya tulis ulang gitu, ya untuk ngapal gitu. Karena kata Imam Syafi'i kan tulisan itu liar gitu kan. Nah, cara mengikatnya itu dengan tulisan gitu. Nah, setelah pengajian itu saya nulis gitu. Nah, dari sana sih awalnya. Jadi kayaknya kalau untuk kegiatan menulis ini memang dari awal ya sudah terbentuk dari pondok pesantren sendiri. Nah tadi kan ini menarik nih, mungkin pemirsa ada yang belum tahu nih masalah kobong. Kobong kalau misalkan bahasa kampungnya, bahasa Indonesia apa ya? Justru kobong tuh udah bahasa kampung banget. Bahasa kampung banget. Kalau di Indonesia kan Di Indonesia kan tuh kamar kali ya. Asrama. Asrama. Gitu. Iya. Asrama. Cuma kenapa disebut kobong? Karena terbuat dari papan gitu. Oh, disebut papan ya dulu? Ya, jadi gak ada tembok, gak ada apapun, papan. Jadi makanya disebut kobong, saya juga heran sih, kobong aja gitu udah. Nah, Ustadz, ini kalau misalkan kita bicara tentang masalah menulis, hal selain, tadi kan ada inspirasi dari ulama. Nah, selain inspirasi dari ulama, apakah menulis ini sekarang sudah menjadi hobi atau menjadi mata pencaharian buat Anda? Saya nulis sama membaca itu udah ibarat napas gitu ya. Itu udah metabolisme sendiri di dalam tubuh gitu. Seolah kita mengolah makanan, informasi masuk gitu kan. Makanan kan ketika makan harus dicerna, dibuang gitu. Sama halnya dengan menulis dan membaca itu udah, kalau saya bilang ya, saya mengutip istilah Cak Nun ya, ya MH Ainun Najib. Nulis dan membaca itu udah ibarat metabolisme tubuh yang udah bukan kewajiban, bukan keharusan, tapi emang harus ada gitu di diri manusia gitu. Seberapa banyak aktivitas menulis dan membaca dalam satu hari? Mungkin bulan ini paling gila kali ya. Saya belanja buku nyampe 10 dan itu 10 apa nih? 10 buku atau 10 juta gitu? 10 buku. 10 buku per bulan? 10 buku satu minggu. Dan saya bisa namatin mungkin 5 buku. Satu minggu itu 5 buku gitu. Saking senengnya gitu. Dan nggak merasa suntuk aja gitu. Ya. Ada kegiatan yang menginspirasi menulis? Dalam menulis ini ada, maksudnya apakah ditambah dengan pelatihan-pelatihan atau dengan pengembangan-pengembangan yang lain dalam menginspirasi ketulisan Anda? Tentu ya, modal seorang penulis itu harus membaca gitu kan. Nah kita tahu membaca kan bukan soal yang tersirat aja, yang bukan tulisan aja. Termasuk ya kalau dulu di pesantren bilang sih ada ayat-ayat kauliyah dan kauniyah gitu kan. Nah kauliyah itu kan bentuknya tulisan kita baca. Nah termasuk di dalamnya kauniyah juga ayat-ayat yang tersebar di sekitar. Gitu. Kita baca juga ya untuk ujung-ujungnya modal tulisan gitu. Lalu bagaimana membagi waktu dengan di dunia farmasi? Katanya Anda masih juga praktek menjadi seorang apoteker di salah satu puskesmas ya? Ya betul. Terus juga masih juga aktif di dunia penulisan, aktif juga di dunia Islam. Bagaimana cara membagi waktu ini? Kebetulan saya di puskesmas tuh kerjanya tidak terlalu berat ya. Waktunya tuh sangat fleksibel. Saya dikasih waktu tuh seminggu 2 kali ya. Karena mungkin spesial UGD gitu kan. Nah saya mengisi di weekday itu Senin sampai Jumat. Lumayan banyak lah, di situ saya bisa bereksplorasi entah itu membaca ataupun menulis gitu, ataupun ikut pelatihan mungkin. Nah, Ustadz, kira-kira buku-buku apa saja yang akan Ustadz bahas dan juga akan Ustadz tulis? Tapi pemirsa pastinya nanti kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini masih di Mozaik Islam. Baik, pemirsa, kembali lagi di Mozaik Islam, masih bersama saya Eko Banu dan juga ada Ustadz Abdul Rahman di sini. Kita akan banyak membahas tentang bagaimana cara menulis dan juga apakah menulis ini bisa menjadi sebuah aktivitas untuk melepas stres atau segala macam. Kita akan lanjutkan saja pembicaraan kita pada kesempatan kali ini. Ustadz, di dalam tangan saya ada sebuah buku yang cukup bagus dan kayaknya sekarang sudah mulai dikenal oleh masyarakat, Amazing Life Protocol. Saya pengen tahu nih Ustadz, mengenali 7 lapisan kesadaran dalam diri manusia. Kenapa kok memilih buku dengan genre kesadaran? Kesadaran ya. Jadi selama ini yang saya lihat gitu ya, ketika orang ingin mengejar sesuatu ya, yang dikejar tuh hanya satu gitu. Ketika orang akademik misalnya, orang kuliahan atau yang praktisi ilmuwan murni gitu, selalu yang mereka kejar tuh intelektual mulu gitu, yang berkaitan dengan akademik gitu. Mencari fokus intelektual gitu. Kita loncat ke spiritual, pemuka agama misalkan ya, yang mereka kejar selalu tentang spiritual gitu, sampai mereka melupakan hal yang lain. Nah pada akhirnya saya merumuskan gitu, bahwa ternyata bukan satu dong yang harus kita kejar, 7, termasuk di dalamnya intelektual, sosial, estetik, finansial, spiritual gitu kan. Nah kenapa harus 7? Karena pada dasarnya ketika dari 7 ini satu aja gak berkembang gitu, ini yang namanya bisa ambruk semua gitu. Taruhlah finansial misalnya, ketika kita gak kurang finansial gitu, pertanyaannya spiritual, intelektual apakah bisa terbentuk gitu? Ya mungkin bahasa kasarnya kurang modal gitu kan. Tetap semuanya perlu, dan saya rumuskan dalam 7 dimensi tersebut gitu. 7 lapisan kesadaran. Subhanallah. Ini saya baca belakangnya saja sudah kayaknya menarik banget ya, apalagi ngeliat buku di depannya.
Lalu pertanyaan saya berikutnya adalah, adakah keterlibatan pihak lain atau orang lain dalam penulisan buku Anda? Ada satu orang yang sangat berjasa ya, dan ini teman saya dari SMA dulu, dan mungkin kayaknya udah Soulmate jadinya? rapat ya, soulmate. Dan sampai detik ini masih berhubungan, beliau ada di Bandung, dan mungkin beliau juga yang terus membantu dalam hal penulisan buku ini. Boleh saya sebut nama? Boleh? Namanya Bustomi Arifin. Dia orang Bandung. Mana? Boleh saya titip salam? Boleh. Titip salam Bustomi. Hai. Baik, Ustaz, ini buku ini berapa bulan sih dikerjakan? Boleh tahu? Nah itu uniknya. Cuma 2 bulan. 2 bulan. Walaupun rencana tuh udah 3 tahun yang lalu, dan bukan ini justru yang ingin saya garap tuh, novel gitu kan. Malah yang digarap malah ini, dan itu justru dikejar 2 bulan sampai terbit, sampai ke pasar gitu. 2 bulan sih kurang lebih ya. Nah, kalau misalkan sekarang promo usahanya dalam mengejar memperkenalkan buku ini dari media apa saja? Kalau media besar sih enggak ya. Kalau saya lebih ke sekolah-sekolah mungkin ya, ke SMA gitu kan, yang mungkin karena saya pikir seperti ini. Ketika kita berusaha mengubah orang tua gitu, itu kayaknya udah tidak sempat gitu. Justru yang generasi awal yang harus kita sasar gitu. Karena pembentukannya itu lebih mudah mungkin. Jadi lebih ke sekolah-sekolah. Jadi pada saat merubah paradigma, bukan harus mematahkan paradigma ya, tapi harus membentuk paradigma baru dari awal. Luar biasa. Ustaz, lagi pertanyaan berikutnya mungkin yang menjadi basic pertanyaan di orang-orang adalah, pada saat tulis buku ini, yang pertama kali didapatkan adalah tubuh dari bukunya atau pikiran dari bukunya ini, atau apanya dulu yang harus dibentuk dalam sebuah buku? Terutama kalau saya keresahan ya. Keresahan melihat teman-teman gitu yang ya kasarnya ya gitu-gitu aja gitu kan. Dari satu sisi nggak berkembang gitu, walaupun berkembang hanya satu sisi doang gitu. Tidak, kalau bahasa itunya tidak holistik gitu kan. Akhirnya saya berbekal keresahan tersebut, kalaupun saya ngomong mungkin 1-2 orang bisa gitu. Apalagi nih kira-kira. Nah ini saya terpikir buku gitu kan, karena buku itu bisa menjangkau bahkan ribuan, puluhan ribu gitu. Makanya pikirkan untuk nulis aja gitu. Nah, Ustaz, ada nggak sih kesusahan atau kesulitan pada saat menulis buku ini? Artinya gini kan, pada saat menulis buku ada nggak momen-momen di mana otak mendapatkan sebuah jeda tak gitu? Ada? Manusiawi ya, selalu ada gitu. Selalu ada. Cuma persoalan mood ini bukan kita nunggu mood dulu. Justru harus kita ciptakan mood untuk menulis gitu. Kadang orang bilang mental writer block gitu. Writing seorang penulis tuh malas gitu kan. Moodnya hilang naik turun gitu. Nah, justru ketika orang beralasan seperti itu ya dia belum ada semangat untuk menulis. Ya gak usah jadi penulis dulu. Ini menarik nih, mental block ya kan? Mental block di otak kita. Bagaimana seorang Abdur Rakan menghilangkan mental block atau menciptakan sebuah mood yang enak pada saat menulis? Saya kalau udah mood gitu kan, seperti udah malas ngantuk gitu kan, tapi nulis harus gitu kan. Saya langsung terpikir tujuan tertinggi gitu, bahwa ini harus manfaat gitu kan. Saya ingatnya ke sana aja dulu gitu kan. Jadi alasan kuatnya dulu ya. Berlari ke masa depan dulu gitu kan, sampai merasakan bahagianya dulu, ditarik lagi ke masa kini, semangat lagi gitu. Mungkin future facing ya. Oke. Jadi kayaknya nih sangat menarik nih. Lagi sih Ustaz, ada lagi nggak nih dalam artian buku ini katanya bukan hanya sekedar buku, tapi juga ada bentuk paket pelatihannya. Ada, dan kebetulan saya sampaikan di paling belakang. Kenapa kok baca buku ini harus ada paket pelatihan atau penjelasan dari Ustaz sendiri? Sejauh ini saya pernah baca buku gitu kan. Satu buku saya tamatkan itu sampai habis gitu. Tapi ketika nggak bertemu dengan seorang penulis itu kayak ruhnya kurang gitu. Soulnya kurang ya? Soulnya kurang. Saya dulu pernah baca buku dan saya meniru juga dari guru-guru saya gitu kan. Ketika bertemu dengan gurunya langsung, itu langsung nyampe ke hati gitu. Dan mungkin langsung berasa gitu. Makanya saya ikuti gaya-gaya guru-guru saya tersebut ya, seperti inilah gitu kan. Biar mereka yang membaca buku mendapatkan ruhnya langsung dari seorang penulisnya sendiri. Subhanallah. Baik, Ustaz, ini saya menarik dalam buku Anda ada sebuah cara untuk menangani dan memanajemen stres. Sedikit saja. Bagaimana mungkin ini bisa juga menjadi masukan buat para pemirsa. Bagaimana mengelola stres? Untuk menjadi sebuah pacuan, menjadi motivasi. Menurut Anda sedikit saja. Jadi stres itu jangan dilawan, justru harus diamati dan diterima dulu. Kebanyakan orang tambah stres karena melawan stres itu sendiri. Marah nih, langsung marah-marah. Dan gue gak mau marah gitu. Padahal gak seperti itu. Malah saya pernah diajari satu hal dengan guru saya gitu. Ketika kita mengalami satu emosi yang negatif,
pertama yang harus diucapkan apa? Saya terima emosi negatif ini, saya terima dengan ikhlas, saya pasrah. Seperti itu. Diterima dulu. Diterima dulu ya. Terima Jadi dulu. kalau misalkan pada saat kita main di mungkin gadget gitu ya, kalau misalnya ada yang invite, pertama yang harus dilakukan adalah menerima. Menerima dulu. Subhanallah. Luar biasa ya. Jadi tidak harus langsung melontarkan sesuatu dengan cepat. No. Baik. Ustadz, ini sudah berapa banyak buku yang tersebar sekarang? Walaupun sekarang indie ya, ini bukunya indie ya. Indie label ya harusnya. Indie label lah. Bukan penerbit mayor sih memang. 1000 kopi mungkin. Alhamdulillah, subhanallah. 1000 kopi. Nah, kalau misalkan ini sasarannya Ustadz mau kemana nih? Ke segmen anak-anak, anak muda atau lebih ke orang Anak muda, remaja. Karena mungkin itu masa-masa tidak stabil mungkin ya kalau menurut saya ya. Nah, baik Ustadz. Sekarang saya banyak pertanyaan-pertanyaan dan juga mungkin pemirsa juga sudah mulai banyak tring di otaknya. Tapi yang kemana-mana pemirsa kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Baik pemirsa, kembali lagi di Mozaik Islam dan masih bersama dengan Ustadz Abdul Rahkan dengan sebuah bukunya yang tulis di sini Amazing Life Protocol. Tadi kita sudah mendengarkan sebuah 10 menit saja dalam bukunya pada saat kita menangani stres, yaitu menerima. Nah sekarang ada pertanyaan nih Ustadz. Bagaimana pada saat kita menerima sesuatu keadaan, kondisi, state, perasaan kita? Apakah ada dampak secara psikis atau dampak secara fisik ke dalam tubuh kita pada saat kita menerima keadaan itu? Anggaplah misalkan keadaan emosional, marah. Kalau saat kita terima, apakah kita menjadi lemas, pusingkah, atau apakah berdampak dalam tubuh kita? Saya kira ini bukan pertanyaan Mas Bando doang ya. Dan mungkin ini pertanyaan setiap orang ya yang sukar berdamai dengan emosi gitu. Sukar berdamai dengan emosi. Iya. Ya? Saya katakan bahwa perihal pengelolaan emosi ini tuh ada 3 hal ya. 1 diekspresikan, 2 ditahan, 3 didamaikan gitu. Nah, yang bahaya mana? Ketika diekspresikan terlalu berlebih dan ketika ditahan terlalu berlebih juga gitu. Karena apa? Jadi kalau terlampau diekspresikan ada kaitannya dengan darah, mungkin lebih kesannya lagi stroke gitu kan. Karena pembuluh darah gitu kan. Nah, terus kalau ditahan kaitannya apa? Mungkin sepanjang yang saya ketahui ya, emosi yang terlampau ditahan tuh lebih ke arah penyakitnya tuh benjolan-benjolan mungkin ya. Nah, lalu ketika diekspresikan salah, terlampau diekspresikan, terlampau ditahan juga salah. Nah, yang tadi didamaikan. Didamaikan itu seperti apa? Kita menerima, hanya mengamati aja. Jadi jangan dikatakan bahwa ketika taruhlah marah misalnya. Kita marah nih. Ada yang nampar misalnya. Nah, kalau saya marah, nah itu berarti kita mengasosiasikan diri kita dengan kemarahan gitu. Subhanallah. Seharusnya seperti ini. Ketika ada kemarahan, katakan aja seperti ini. Ada dalam diri saya yang sedang marah. Dan itu Ada diri saya. di dalam diri saya yang sedang marah. Gitu. Jadi gak terlampau stres kalau seperti itu. Hanya sebagian kecil soalnya. Nah, apa kaitannya dengan menerima dan berdamai dengan keadaan? Menerima dan berdamai. Karena kalau udah berdamai, kita anggap teman gitu masalah. Karena apa? Kita kenapa tahu ini bahagia dan ini sedih? Karena pembanding ya. Kalau kita bahagia terus, mana tahu kita itu bahagia gitu. Karena kita gak punya pembanding kesedihan gitu. Atau kita sedih terus, gak pernah bahagia. Dari mana kita tahu bahwa itu sedih? Jadi dualisme itu adalah keuntungan bagi kita untuk membandingkan gitu. Seperti itu sih jawabannya. Subhanallah, jadi makin penasaran nih baca buku ini nih. Nah, Ustadz, pengen tanya juga nih satu hal. Untuk penyelesaian buku ini sampai tersebar di masyarakat butuh waktu berapa? Berapa lama maksudnya? Promo gencarnya sih sebulan ya. Saya ke sana sekolah masukin gitu kan. Termasuk ke teman kerja juga di puskesmas dan teman-teman dekat mungkin. Nah, ini yang menarik katanya Ustadz salah satu penulis yang berbeda dengan penulis yang lain. Kalau misalnya ada sekolah yang kira-kira membutuhkan sebuah pelatihan dan penulis sebuah buku, Ustadz siap memberikan buku itu secara cuma-cuma. Loh, dari mana? Untungnya buku ini dari mana nih? Kalau misalkan Ustadz berani untuk menebar buku secara cuma-cuma itu dari mana untungnya gitu loh? Saya pahami bahwa semakin kita memberi, kita akan semakin banyak menerima gitu. Ibarat kita memukul gaung ya. Kita kan naik gunung. Kita teriak gitu kan, gaungnya itu lebih banyak lagi gitu kan. Kita kasih 1 ya kembali, ya mungkin di ajaran Islam mungkin sendiri ketika 1 dibayar 70, dibayar 1000, dibayar 700 gitu, seperti itu lah. Lalu katanya Ustadz sedang membuat buku yang kedua ya, novel ya. Masya Allah, katanya juga akan menjadi sebuah cerita layar lebar katanya.
Insya Allah doanya saja. Amin. Ini boleh tahu nggak sih terinspirasi dari mana? Ini katanya juga true story ya katanya. True story. Jadi perihal yang buku kedua ini novel ya. Walaupun novel tapi diangkat kisah nyata. Jadi ini tuh diangkat dari kisah seorang hafizah, penghafal Quran. Penghafal Quran. Penghafal Quran. Tapi beliau ini perempuan ya. Beliau ini ketika udah hafal 19 juz, beliau diponis kanker stadium 4. Kanker stadium 4, oke. Sampai dia di kemoterapi sampai dia lupa hilang. Ingatan Qurannya. Ingatan Quran total hilang gitu. Total hilang ya. Tapi dia bermimpi seperti ini. Oke, saya gagal menjadi seorang penghafal Quran. Tapi saya tidak boleh gagal untuk mendidik anak-anak menjadi penghafal Quran. Subhanallah. Dan sekarang dalam waktu 2 tahun beliau udah punya 2000 santri. Pesantrennya udah 30-an cabang. Dan itu yang akan saya angkat ceritanya. Subhanallah. Jadi dari seorang yang mendapatkan sebuah kejadian, anggaplah buruk, Hafizah tadi mendapatkan sebuah takdir buruk, tapi takdir buruk itu dirubah menjadi sebuah, malah saya kira pahalanya malah berlipat gitu. Soalnya Hafid itu tambah banyak gitu. Ngucur gitu pahalanya ya. Nah, Ustaz, bagaimana tuh cara itu kalau misalkan Anda sendiri merubah sesuatu, anggaplah Anda mendapatkan sebuah hal yang buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Merubah menjadi sebuah hal yang baik seperti apa caranya? Saya kira tidak ada kejadian buruk ya. Mungkin kejadian tetap kejadian gitu. Persoal kita menganggap itu baik atau buruk itu hanya persepsi gitu, pemikiran kita. Karena saya anggap bahwa semua kejadian di dunia itu netral, senetral-netralnya. Nggak ada yang buruk. Persoalan kita menganggap itu buruk ya mungkin berasal pendidikan kita, lingkungan kita. Akhirnya menjadi itu buruk gitu. Padahal kalau ilmu kita banyak gitu kan, terus kita sudah belajar banyak gitu. Sebetulnya nggak ada yang buruk gitu, netral semua. Subhanallah. Ustaz, nih apa sih yang kira-kira bisa disampaikan ke masyarakat tentang buku ini? Sebenarnya intinya pengen menyampaikan apa kepada masyarakat? Jadi pada dasarnya setiap manusia punya tujuan. Nah, setiap manusia punya tujuan. Punya tujuan. Nah, persoalannya kadang orang masih bingung tujuan apa yang harus dicapai. Nah, saya sampaikan di buku ini bahwa tujuan manusia tuh sebetulnya yang harus dikembangkan. Kalau dia ingin meraih tujuan tuh yang harus mengembangkan 7 dimensi tadi gitu. Seperti yang tadi saya bilang, spiritual, sosial, estetik, fisik, finansial gitu kan. Insya Allah ketika ini semua sudah berkembang, kita kemana-mana udah clear gitu kan, udah gampang lah. Seperti itu. Lalu kalau misalkan untuk masalah pelatihannya, bagaimana cara Anda memberikan pelatihan? Apakah langsung datang ke tempat-tempat majelis taklim, sekolah-sekolah, atau gimana caranya? Sedari awal saya tetap menyasar sekolah-sekolah ya, karena itu generasi-generasi yang menjadi penerus mungkin ya. Saya biasa menawarkan proposal dengan teman gitu kan, kolaborasi, menawarkan ke sekolah. Ini ada pelatihan nih, insya Allah bermanfaat untuk anak-anak gitu kan. Nah biasanya setelah kita tunggu beberapa minggu ada respon dan mungkin mereka menelpon, ya terjadilah pelatihan tersebut gitu. Ustaz, apa harapan Ustaz buat Indonesia, khususnya buat diri Ustaz dan juga buat orang yang membaca buku ini? Mungkin saya ambil dari sebuah hadis ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baiknya manusia yang paling bermanfaat untuk manusia lain. Jadi saya anggap bahwa sepanjang dia belum manfaat berarti dia belum jadi baik gitu. Berapa banyak buku yang akan kira-kira Anda ingin tulis? Seumur hidup saya akan tulis. Tapi sebanyak-banyaknya lah mungkin. Enggak saya takut sebanyak-banyaknya lah. Adakah keinginan tulisan ini bisa menjadikan mata pencarian? Mungkin lebih ke dakwah mungkin ya. Lebih ke dakwah? Ya, walaupun ya memang sih tidak dipungkiri dari penjualan, mungkin dari pelatihan dapat gitu kan dalam hal finansial. Tapi ruh dakwahnya harus lebih dibesarkan lah mungkin. Gitu sih. Ustaz, slogan apa yang, kata-kata apa yang bisa muncul dari tulisan ini? Dalam hal penulisan ya, jadi saya sangat senang dengan kata-kata ini. Ini dikatakan oleh seorang penulis juga. Jika Anda ingin mengenal dunia, membacalah gitu. Tapi jika Anda ingin dikenal dunia, menulislah. Subhanallah, luar biasa. Terima kasih banyak atas berakat. Ya. Pemirsa Mozaik Islam sangat luar biasa. Pantas saja kalau misalkan dari Islam, ayat yang pertama diturunkan Allah Subhanahu wa taala adalah Iqra. Bacalah. Hari ini kita bicara dengan Ustaz Burakan banyak belajar tentang bagaimana menulis. Sebelum kita bisa menulis, kita harus bisa membaca. Hari ini kita belajar membaca itu penting ternyata. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi Anda. Dan kita akan ketemu lagi di acara Mozaik Islam di episode berikutnya dengan tokoh-tokoh berbeda dari segi macam-macam profesi dan juga dunianya masing-masing. Akhirnya saya Eko Bandung mengucapkan terima kasih banyak. Oh ya, buat Anda yang ingin memfollow Twitter, silakan follow Twitter di bawah ini di @bandoeko.
Untuk kritik dan sarannya silakan saja untuk mengirimkan Twitternya. Dan ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin. Ustaz, terima kasih banyak. Hasbunallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mantap.